Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta pelatihan kader PTN Puskesmas Sungai Nyamuk. Saya sangat bangga bisa berada di tempat ini di hadapan para kader Puskesmas Sungai Nyamuk. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang maka tak Cinta. Ya, benar sekali. Jadi perkenalkan, saya Dr. Masni, saya dokter umum di Puskesmas Sungai Nyamuk, yang pada pagi ini saya akan membawakan materi tentang pengisian formulir faktor resiko penyakit tidak menular. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para kader dapat mengisi formulir faktor resiko penyakit tidak menular. Ya. Di sini ada pokok pembahasannya, di mana kita akan mengisi penyakit tidak menular. Ya. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Kita bisa lihat yang pertama sekali kita tanyakan kepada pasien atau klien yang datang ke posyandu nanti adalah ini ada kunjungan pertama kali atau kunjungan yang berulang ya. Setelah itu kita akan menanyakan semua informasi tentang data pribadinya, tentang penyakit keluarganya, tentang penyakit dirinya sendiri ya, dan riwayat penyakit yang lainnya. Nah, jadi seperti inilah tampilannya. Mungkin para kader bisa melihat ya, mungkin bisa dilihat di situ poin-poin apa saja yang ditanyakan pada formulir pengisian faktor resiko PTN ya, penyakit tidak menular. Di sini dilihat ada dari pertama sih paling penting adalah NIK-nya ya. Ya para ibu-ibu, NIK-nya, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, ya, kemudian status perkawinannya, pendidikannya, sampai golongan darahnya. Di sini adalah ini adalah tentang pertanyaan tentang penyakitnya ya, riwayat penyakitnya, apakah dia memiliki penyakit hipertensi, diabetes, jantung koroner, gagal jantung, stroke, kanker, dan sebagainya. Nah, sedangkan wawancara untuk faktor risiko diri sendiri itu tanyakan juga apakah dia merokok atau tidak, minum alkohol atau tidak ya. Tanyakan juga pola konsumsi sayur dan buah, bagaimana aktivitas fisiknya dan sebagainya ya. Nah, ini ditanyakan nanti ada diabetes tidak, penyakit tekanan darah tinggi tidak ya. Mungkin kalau kita bilang hipertensi mungkin pasien kurang mengerti, jadi ganti saja jadi penyakit tekanan darah tinggi. Diabetes juga ganti saja menjadi penyakit gula darah, penyakit jantung, stroke, kolesterol atau ada asam urat dan sebagainya ya. Ini juga riwayat penyakit pada keluarganya, apakah ada riwayat penyakit stroke atau penyakit tekanan darah tinggi. Tapi kemungkinan biasanya kalau di lapangan yang sering kita dapatkan mereka tidak tahu ya, karena dulu di orang tua dulu kita kan jarang namanya periksa ya. Jadi di situ ada pilihan nanti tidak tahu ya. Adalah yang akan ditanyakan di formulir screening PTN ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan bertanya. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Bu. Kalau tidak, aku bertanya. Mengerti sudah Bu? Oh, mengerti sudah. Oh ya, kalau sudah mengerti, kita belajar mengisi ya. Ya, kan sudah dipegang masing-masing formulirnya ya. Pennya ini. Ya, ini diisi di situ ya. Gimana caranya Bu? Tinggal dicetak-cetak aja. Yang ini NIK-nya diisi ya, semuanya data dirinya. Nanti kalau yang data riwayat penyakit apa segala macam dicetak-cetak. Oke? Sudah? Oke. Ngerti? Oke. Ya, terima kasih ya para kader sudah menyimak dengan sangat baik dan sudah bekerja sama. Semoga kita menjadi kader PTN yang hebat. Oke? Kader PTN hebat.
Melati, saya perawat dari Puskesmas Sungai Nyawu. Di sini saya akan memberikan materi sedikit tentang pengukuran tinggi badan. Mungkin ibu kadang sudah tidak asing lagi ya dengan pengukuran tinggi badan. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran tinggi badan dan cara pengukurannya. Cara pengukurannya yaitu posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Kedua yaitu posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding dalam posisi agak terbuka di bagian jari kaki. Yang ketiga, pada waktu mengukur posisi tumit, pantat, punggung dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak pada mata lurus ke depan dan lengan menggantung santai. Keempat, meteran di trotoar diturunkan hingga mengenai kepala klien. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. Daripada kita materi ini kita melakukan prakteknya sekaligus biar lebih paham. Bagaimana Ibu Kadang? Ya. Oke. Siapa yang mau jadikan contoh untuk pengukuran? Oke, boleh. Bu Aji Inang, silahkan. Ya, boleh buka suratnya dulu ya Bu. Tumitnya menempel di tiang. Kakinya tidak apa-apa, setidaknya kepala, punggung, bokong dan betis bisa berangkat di sini. Kalau misalnya tidak bisa ketiga bagian yaitu kepala, punggung dan bokong. Oke, Kira semua Kak. Bu, tidak Kak, karena masing-masing punya postur tubuh yang berbeda-beda ya. Ini jarak kepala ini panjang tingginya 2 meter. Jadi kita ambil dari angka 0 ya. Ini kita tarik mata ke depan pandangannya. Terus kita letakkan itu. Kita lihat hasilnya 160. Oke, setelah dilakukan pengukuran jangan lupa untuk dicatat. Oke. Ada pertanyaan untuk pengukuran tinggi badan? Tahu sudah. Gampang aja nih Bu. Oh, begitu yang bertanya. Kalau pada pas klien yang bungkuk seperti apa? Kita bisa mengambil dari posisi dari tumit, dari lutut ke bawah. Kita tarik untuk lebih jelas untuk tinggi badannya ya. Dari kita ukur dulu dari atas, terus kita ambil ukuran dari tumit, dari lutut ke bawah. Iya, karena mereka kan bongkok. Gimana? Bukan? Ya. Kalau misalnya ini nanti ditanya juga. Oh, boleh. Nanti saya simpan nomor HP kodan itu. Oh iya. Ada lagi yang ditanyakan, ibu-ibu ada? Cara pengukuran tinggi badan? Bu, kalau misalnya ukur pendek bagaimana tuh susahnya? Ukur pendek apanya? Ukurnya lebih pendek daripada yang ukur. Minta tolonglah kepada kader yang lebih tinggi yang bisa mengukur yang tingginya. Atau bisa bikin kursi kalau Boleh, yang penting jaraknya itu 2 meter tingginya itu. Kenapa ibu Dama? Kok gak tahu ditambah? mengerti sih tidak. Mengerti Bu Dama? Mengerti Bu. Oke, ada lagi Dicatat pertanyaan? di mana Bu? Kita ada form screening ininya, formulir pencatatan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita lanjut ke materi. Saya perkenalkan diri dulu Bu ya. Atau ada ibu yang sudah kenal saya? Saya Bu kenal. Nama saya Sudarma, perawat dari Puskesmas Sungai Nyamuk. Oke Bu Kader, langsung saja kita ke materi pengukuran faktor risiko PTM. Yang akan kita lakukan hari ini adalah melakukan pengukuran berat badan. Pengukuran bisa kita perhatikan di sini. Pengukuran berat badan. Adapun caranya yaitu pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan injak atau digital yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Yang kedua, letakkan alat di lantai yang keras atau rata. Posisi angka sampai menunjukkan angka 0 jika timbangannya yang timbangan injak yang bukan digital. Yang ketiga, upayakan mata pengukur tegak lurus dengan skala. Untuk mempersingkat waktu, bagus kita langsung ke prakteknya Ibu Kader. Ini adapun timbangannya sudah disiapkan di sini, timbangan digital. Posisinya harus di lantai yang lurus. Ada Ibu Kader yang bersedia? Saya Bu. Silakan Bu. Sepatunya dilepas dulu. HP, tas, semua diletakkan dulu. Oke, silakan naik. Masih naik nih Bu. Iya. Hadap ke depan Ibu. Tegak lurus. Kemudian pengukurnya bisa langsung melihat angkanya di bawah. Yang ditimbang tidak boleh tunduk Bu ya. Harus menghadap ke depan. Nanti tidak boleh. Harus yang pengukurnya saja yang melihat. Oke, setelah hasilnya langsung dicatat. Sudah nih. Iya, sudah. Silakan turun. Ibu, caranya mengukur berat badan. Apakah Ibu Kader sudah mengerti atau ada pertanyaan? Silakan Ibu. Kalibrasi itu apa Ibu? Kalibrasi itu yang sudah dihitung, yang sudah memang dihitung timbangannya mulai dari angka 0. Kalau timbangan yang bukan digital Bu ya. Sekarang untuk timbangan yang bukan digital, sekarang jarumnya tuh tidak langsung di 0. Bisa dia ke angka 10. Jadi sebelum kita naik, kita harus perhatikan jarumnya harus di angka 0. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Bu. Ya, Biasanya silakan. orang pakai jaket, pakai itu ya. Lepas juga kan nggak tahu kan. Lepas Ibu. Kalau sebaiknya tuh dilepas Ibu ya. Karena bisa jadi tuh jaketnya bisa ada satu on. Lebih bagus dilepas. Jadi hasilnya lebih efektif ya, lebih bagus. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Itu dicatat di mana tuh Bu? Dicatat di bagian mana? Ada memang formnya Bu ya di form. Iya, berat badan kan? Iya, berat badan ada berat badan. Di form pengukuran Bu ya, pengukuran berat badannya. Ada lagi Bu, terus itu Bu, kalau itu ada baterainya nggak Bu? Iya, ini Bu kalau timbangan digital itu kan ada baterainya. Dua macam, ada juga yang pakai cahaya matahari. Tapi yang saya bawa sekarang ini timbangan yang ada baterainya. Timbangan macam-macam Bu ya, ada 3 macam. Ada juga sih yang pakai yang colokan listrik. Tapi yang saya bawa yang ada baterainya. Oh, berarti yang ada baterainya dikasih keluar dulu. Kalau selesai dipakai boleh dikasih keluar. Oh itu betul kalau saya pernah dengar tadi dia. Bisa Bu, bisa dikasih keluar baterainya. Biar lebih tahan baterainya, lebih tahan. Oh itu rasanya. Iya. Kalau yang pakai cahaya matahari itu Bu, sebaiknya dijemur dulu ya. Iya. Baru dipakai. Harus lagi sampai ini. Kita tahu sudah berapa. Oke, Bu, bagaimana masih ada pertanyaan? Sudah Bu. Oke, sekian Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri sekarang pelatihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.